tanpa ada lelang. 5 triliun untuk hadir, 3 triliun untuk hadir tanpa ada lelang. Bagi selesai. Video mediasi antara pengusaha lokal dengan pengusaha asing viral di media sosial. Dalam video ini, sejumlah pengusaha lokal yang mengatasnamakan organisasi pengusaha kota Cilegon diduga mengintimidasi seorang pengusaha dari salah satu perusahaan petrokimia. Mereka meminta dilibatkan dalam proyek perusahaan senilai triliunan rupiah tanpa proses lelang. Polres Cilegon pun menegaskan akan menindak tegas aksi premanisme ini. Berkaitan dengan premanisme ini, Polres Cilegon berkomitmen sesuai dengan perintah Pak Kapolri dan Pak Kapolda Banten, kita tindak tegas ormas-ormas yang berkedok premanisme, kemudian juga LSM juga, oknum-oknum yang berkedok premanisme, itu juga kita tindak tegas apabila ada di wilayah hukum Polres Cilegon. Presiden Prabowo Subianto resah terhadap aksi premanisme yang kerap terjadi, lantaran hal ini menciptakan iklim kurang kondusif di kalangan pengusaha. Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Pengancaman dan intimidasi terhadap proyek strategis nasional terus menjadi perhatian pemerintah. Satgas Premanisme pun dibentuk untuk mengatasi hambatan investasi ini. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Halo, selamat siang bisa. Presiden Prabowo Subianto hari ini berkunjung ke Brunei Darussalam. Dalam kunjungannya, Presiden akan menerima bintang kehormatan dari Kesultanan Brunei Darussalam. Sementara itu, Wamenaker RI kembali menemukan perusahaan yang menahan ijazah pegawainya. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Togi Sinaga. Inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Bisa maraknya praktek premanisme berkedok ormas kembali memunculkan rencana revisi Undang-Undang Ormas. Presiden Prabowo pun meminta ormas bekerja sama dengan pemerintah dan menghentikan praktek premanisme. Aksi premanisme yang terjadi di berbagai daerah terus menjadi sorotan. Pemerintah meminta organisasi masyarakat untuk menghindari aksi-aksi premanisme. Presiden Prabowo melalui penasihat khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional meminta ormas untuk tertib dan tidak mengganggu apalagi memalak pengusaha. Ormas pun diminta bersinergi dengan pemerintah. Pemerintah pun siap menerima masukan dari ormas selama ormas tidak melanggar aturan. Buntut arogansi dan premanisme ormas di sejumlah wilayah, muncul wacana merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Revisi untuk mempercepat pembubaran ormas yang dinilai kerap mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Gangguan terhadap pelaku usaha di sektor investasi itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Sinyal yang pada dunia usaha kepada pelaku investasi bahwa Indonesia itu tidak akan mentolerir dalam tanda petik aksi-aksi koboi, ya, premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Nah, selain itu juga terakhir saya juga ingin menyambut dengan gembira pernyataan dari Mendagri yang menyatakan bahwa beliau siap untuk melakukan evaluasi terhadap undang-undang ormas, ya, untuk memperkuat aspek pengawasannya. Saya menyambut gembira meskipun saya rasa jika penegakan hukum dilakukan secara kuat dan konsekuen, ya, perubahan legislasi itu mungkin tidak perlu. Yang penting di lapangan pengawasan dan penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara konsekuen.
Usai pembentukan Satgas Premanisme, Kemendagri terus mendata ormas yang dianggap meresahkan. Aksi sweeping ini pun dilakukan serentak di berbagai daerah. Sanksi pencabutan izin ormas pun menanti bagi ormas yang terbukti melanggar aturan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi premanisme ormas meresahkan warga, khususnya para pedagang yang kerap ditagih uang berkedok tarif keamanan. Tindakan pemerintah untuk menertibkan ormas diharapkan oleh para pedagang mencegah adanya premanisme dan kekerasan yang dilakukan di tengah masyarakat. Kurang nyaman juga sih, saya sebagai penjual juga kan di mana-mana ketemu ormas ya kayak nggak enak nih dagang sini nih, mending kayak tertipin aja nggak sih kayak dulu, aman tuh dari ormas. Mudah-mudahan sih bukan cuma wacana doang ya, karena biar kita sama-sama enak lah cari rezeki di jalan gitu kan, biar tertib, biar kitanya juga hati enak gitu kalau nggak ada ormas gitu kan. Itu kayaknya mah udah dari dulu sih ya, premanisme berkedok ormas gitu. Mending kalau bisa mah kurang-kurangin lah kayak gitu biar masyarakat tenang juga kan gitu. Terus juga nggak ada kayak tindak kriminal kan jatuhnya kan gitu. Tanggapannya ya semoga pemerintah kedepannya lebih tegas, lebih baik ya kedepannya biar lingkungan atau pedagang kaki lima ini aman terkendali gitu aja. Oke, nah ini kan banyak juga kayak rame-rame ya Mas ya, premanisme, malak-malak gitu, berkedoknya ormas, padahal mereka ya preman gini. Gimana tanggapannya? Ya gimana lagi, soalnya organisasi itu memang udah sejak dulu ya emang udah ada ya, tapi kan dari segi kedok apa tidaknya itu tergantung manusianya sebenarnya, bukan karena dari ormasnya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hari ini Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Brunei Darussalam. Presiden akan menerima bintang kehormatan dari Sultan Brunei. Bisa kedatangan Presiden Prabowo di Brunei Darussalam disambut jajar kehormatan. Dan rencananya Presiden Prabowo Subianto akan menerima bintang kebesaran tertinggi dari Kesultanan Brunei Darussalam. Penghargaan bernama Darjah Kerabat Laila Utama yang amat dihormati akan dianugerahkan langsung oleh Sultan Hassanal Bolkiah di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan. Penghargaan ini merupakan tanda jasa tertinggi dari Kesultanan Brunei yang diberikan kepada para kepala negara dan pemimpin dunia. Ya, bisa sebelumnya Presiden Prabowo berangkat ke Brunei Darussalam dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta jam 8 pagi tadi. Dalam kunjungannya, Presiden didampingi oleh jajaran Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Letko Teddy Indrawijaya. Selain menerima bintang kehormatan, pertemuan antara dua pemimpin negara ini akan menjadi momentum untuk memperluas kerjasama di berbagai bidang. Sementara itu, Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin ini berkunjung ke Yordania. Kunjungan ini membahas kerjasama strategis di bidang pertahanan antara Indonesia dengan Yordania. Menhan RI Syafri Samsudin melanjutkan kunjungannya. Kali ini Menhan berkunjung ke Yordania untuk membahas kerjasama di bidang pertahanan. Dalam pertemuan ini, Menhan mendapat paparan mendalam dari Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Mayor Jenderal Youssef Hounetti. Keduanya juga membahas kesiapan dan pertahanan nasional dalam menghadapi dinamika geopolitik di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Melalui diplomasi pertahanan ini, Indonesia berharap dapat membangun kerjasama regional yang tangguh dan adaptif terhadap tantangan global.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 20 kementerian dan lembaga lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama. Perjanjian ini dibuat untuk memperkuat koordinasi antara kementerian dan lembaga. Ada 20 kementerian dan lembaga yang ikut menandatangani perjanjian kerjasama ini. Mereka adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bank Indonesia, hingga kementerian yang berada di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Penandatanganan ini disepakati dilakukan di Kementerian Hukum dan tujuannya untuk memperkuat koordinasi antara kementerian dan membangun sistem serta pondasi yang kuat dalam penegakan hukum. Saya ingin mengajak kepada seluruh menteri dan pimpinan lembaga negara yang lain untuk terus berkoordinasi, terutama dalam penyusunan suatu rancangan peraturan pemerintah, untuk kita bekerja sama menghindari terlalu banyaknya izin prakarsa yang harus selalu dibuat. Kami berharap untuk senantiasa bisa berkoordinasi dengan kami, terutama Direktorat Jenderal Perundang-undangan, agar dibuatkan dalam proses perencanaan untuk masuk dalam program penyusunan atau yang kita kenal dengan Proksun. Wamenaker sidak perusahaan yang menahan ijazah pegawainya. Apa hasilnya? Selengkapnya usai jeda. Terima kasih masih bersama kami di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, lagi-lagi sebuah perusahaan tour and travel di Pekanbaru Riau kedapatan menahan ijazah karyawannya. Wamenaker pun langsung menyidak lokasi, namun manajemen perusahaan tidak hadir di lokasi. Hari ini Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama dengan Gubernur Riau sidak perusahaan tour and travel di Pekanbaru Riau. Perusahaan bernama Sanel Tour and Travel ini menahan ijazah karyawannya. Meski Wamenaker menggunakan pakaian dinas, namun manajemen perusahaan tetap tidak menemuinya. Namun diwakili kuasa hukumnya dan Wamenaker meminta perusahaan mengembalikan ijazah pegawainya. Praktek ini puluhan tahun. Kita juga memberi sebuah kawan-kawan media. Ya, sebelumnya informasi penahanan ijazah didapatkan Wamenaker dari laporan pegawai. Dari laporan yang ada, sekitar 52 ijazah milik pegawainya masih ditahan. Hal ini disampaikan para pegawai yang hadir audiensi dengan Wamenaker dan Gubernur Riau di kantor Gubernur Riau. Mereka berkeluh kesah akan sulitnya mendapatkan kembali ijazah milik mereka. Ya, kita berharap backingnya keluar nih. Kita berharap backingnya nongol. Kita tabrak backingnya sekalian. Ya, Disnaker sendiri gimana, Pak? kalau ada Dinasker nih, khususnya nih, saya tegaskan, kalau ada dari Dinas Tenaga Kerja yang bermain-main dalam hal ini, kita copot, kita tindak. Ya, tuh. Ini pelaku usaha, posisi kita tidak membatasi mereka. Kita hanya ingin menegakkan norma-norma terkait ketenagakerjaan. Kemudian kita memediasi, misal ada problem industri terkait hubungan kerja yang kurang bagus, kurang harmonis, ayo kita selesaikan dengan cara dialog. Kita tugas kita harus menjadi jembatan komunikasi yang baik antara negara dan warga negaranya dan pengusahanya. Jadi disampaikan Pak Gubernur, tripartit itu penting, kayak gitu kira-kira. Oke. Pemirsa, ini bukan pertama kalinya perusahaan kedapatan menahan ijazahnya. Sebelumnya, Wamenaker juga sempat sidak perusahaan yang menahan jenazah pegawainya, diantaranya di perusahaan Tour and Travel yang juga di Riau dan sebuah perusahaan di Surabaya, Jawa Timur. Siapa yang maksa kamu? Siapa yang maksa? Ujung kurang ajar begitu ya, ngomong paksa. Sabar ya. Bilang paksa, siapa yang maksa kamu? Lalu saya tadi kita bilang telepon. Kayak apaan aja kita? Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya.
Sama nih kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer terus menyidak perusahaan yang diduga menahan ijazah pegawainya. Salah satu di antaranya perusahaan tour dan travel di Pekanbaru Riau. Mana kamu nggak nelfon? Bisa ini dulu. Kali sabar-sabar. Iya doang. Mana Mas? Hargain orang. Kok tunggu apanya? Wamenaker sempat emosi lantaran pemilik perusahaan tak kunjung menemui perwakilan pemerintah. Wamenaker pun meminta ijazah yang ditahan segera dikembalikan. Siapa ijazahnya? Kamu? Siapa? Ada 12 orang yang hari ini. 12 orang. Ada datanya. Saya minta kembalikan 12 ijazah yang ditahan. Ya. Saya pesan itu. Kalau tidak, kita akan melakukan proses hukum. Kalau seandainya ada terkait utang piutang, kita yang bayar. Jika dalam waktu dekat perusahaan tidak juga mengembalikannya, maka terancam disegel bahkan ditutup. Masalah-masalah terkait tenaga kerja yang ijazahnya ditahan, dan itu jelas-jelas tidak baik dan melanggar, dan kita tidak mau hal ini terjadi dimanapun, karena industrial itu terkait dokumentasi, ini kan dokumentasi pribadi orang yang nggak boleh ditahan oleh siapapun. Kayak tadi mereka mau nyari kerja akhirnya nggak bisa, kenapa ijazah ditahan? Ini kan keterlaluan menurut saya. Dan di Surabaya terjadi juga di Riau, dan saya yakin terjadi di mana-mana. Dan kita akan melakukan sidak itu. Ke semua tempat kita nggak peduli. Mereka mau backingnya siapa, kita tabrak. Salah seorang mantan karyawan menyebut sudah 6 tahun ijazah miliknya ditahan. Awalnya saya ditahan kan, mungkin ada komplain atau ada barang hilang. Setelah 1 bulan 2 bulan kan tak ada komplain, berarti aman. Secara tanggung jawab saya udah putus, udah selesai. Di tahun berapa tuh? Di 2019 itu. 2019 ya, itu. Tapi dari sampai 2020 saya mengurus, tetap nggak bisa dikeluarin. Tidak jadi. Perusahaan ini menambah panjang daftar perusahaan yang menahan ijazah pegawainya. Sebelumnya, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer 17 April lalu sempat mendatangi perusahaan yang juga menahan ijazah pegawainya di Surabaya, Jawa Timur. Usai didatangi, perusahaan di Surabaya disegel dan sudah tidak beroperasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia beserta rombongan mendatangi sebuah perusahaan kertas raksasa di Kabupaten Pelalawan, Riau. Perusahaan tersebut diduga tidak mengurus izin lingkungan atau AMDAL-nya. Kedatangan Menteri Lingkungan Hidup RI Dr. Hani Faiso Nurofik bersama anggota DPR RI Riau dan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup ke pabrik kertas terkait adanya aduan dari masyarakat Riau di mana perusahaan kertas raksasa tersebut telah membangun pabrik tisu dan pengolahan limbah tanpa ada mengurus izin lingkungan atau AMDAL-nya. Tidak hanya itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menerima laporan dari masyarakat yang berada di sekitar tempat pengolahan limbah pabrik bubur kertas. Kalau hasil panen buah sawit mereka kini jauh berkurang dari biasanya. Warga menduga penyebabnya karena lahan kebun sawit mereka terkontaminasi oleh limbah berbahaya di pabrik kertas. Terkait pabrik tisu, dengan tegas Menteri Lingkungan Hidup menghentikan semua aktivitas di lokasi pabrik tersebut. Terhitung mulai tanggal 11 Mei 2025, akibat pembangunan pabrik tanpa izin dan perusahaan dikenai sanksi berupa membayar PNPB kepada negara. Juga saya tinjau RAPP terkait dengan pengaduan masyarakat dan Komisi 12 potensi pelanggaran lingkungannya tadi Pak Bupati kita sudah cek dan akan ada tindak lanjut. Ya ini sedang jalan. Terkait dengan pengaduan masyarakat ya Pak Rohit, adanya gangguan landfill limbah cairnya yang kemudian mengganggu pertumbuhan tanaman sawit yang seluas 25 hektar di bawahnya. Terkait permasalahan tersebut, pihak humas perusahaan tidak merespon sama sekali. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurnia, iNews melaporkan. Bisa usai jeda kita akan membahas Manggarai Bersolawat, program rehabilitasi anak bermasalah ala Pemprov Jakarta. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pemimpin Rakyat.
Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi pelajar yang menjalani pembinaan pendidikan karakter di barak militer. Ya, dalam kunjungan ke barak militer, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyempatkan menyapa dan berbincang dengan pelajar yang tengah menjalani pembinaan pendidikan karakter di barak militer. Rencananya, pembinaan pendidikan karakter di barak militer diperpanjang 4 hari ke depan. Dari yang tadinya 14 hari menjadi 18 hari ke depan. Di Jawa Barat memang ada kekhususan untuk anak-anak yang memang punya adiksi, punya masalah-masalah, dan ini sukarela ya. Iya, sukarela. Jadi kami dari pusat justru melihat inisiasi ini sambil memantau. Sekali lagi kalau memang kita lihat kajiannya nanti baik, maka bisa jadi kita juga lihat ke depan. Harus ada ketersediaan SKB secara sempurna. Toiletnya, kemudian gedungnya lagi dicat, lingkungannya lagi dibersihkan, sehingga anak-anak ini dari sini nanti pindah ke SKB. Nah, di SKB itu nanti kita langsung belajar akademik di setiap ruangan, tetapi pelatih disiplinnya tetap disiapkan. Kami akan minta 5 orang dari resimen ini untuk menjadi pelatih tenaga pendamping guru. Ya, sementara itu tawuran yang kerap terjadi di Manggarai membuat resah warga. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan membuat program bernama Manggarai Bersolawat untuk atasi permasalahan tawuran di Manggarai. Dan bisa informasi ini sekaligus menutup Memimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Togi Naga dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Tawuran antar warga di Manggarai, Jakarta Selatan masih terus terjadi. Berbagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai telah dilakukan, namun belum ampuh redakan ketegangan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyiapkan solusi untuk atasi permasalahan tawuran di Manggarai, yakni dengan program bernama Manggarai Bersalawat. Program Manggarai Bersalawat akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, majelis taklim, dan stakeholder lainnya. Ya, kita ajak duduk bareng, karena mayoritas di Manggarai ini kan, mohon maaf, agamanya Islam. Sholatnya rajin, tapi tawurannya juga sering kan gitu. Sehingga dengan demikian ini untuk didamaikan bersama-sama. Tapi bakal melibatkan majelis taklim nggak Pak? Kayak Nurul Mustafa? Yang jelas semuanya dilibatkan stakeholder yang ada. Dan saya akan segera minta wali kota untuk mempersiapkan itu. Pramono mengatakan pendekatan kultural dan keagamaan dinilai ampuh mencegah tawuran. Sementara masalah pengangguran menjadi salah satu faktor seringnya tawuran di Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.